Kita semua nih sebenarnya ada di industri apa ya? Industri perhatian kalau saya bilang ya, business of attention gitu ya. Riset membuktikan bahwa setiap harinya ratusan brand diekspos ke hadapan kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi malam-malam gitu ya. Dihitung aja dari pagi bangun tidur langsung buka handphone, di dalam handphonenya ada brandnya. Kedua, di dalam handphone tuh ada brand social media, brand news portal. Di dalam brand news portal tuh habis itu ada iklannya. Terus habis itu kita masuk ke kamar mandi, sikat gigi, ada sikat gigi, ada sabun, ada sampo, ada sabun muka, dan lain sebagainya. Terus mau berangkat ke kantor, order ojek online. Terus habis itu di jalan kita lihat macam-macam, di kantor dan lain sebagainya. Jadi brandnya dari pagi sampai malam itu lebih dari 100 gitu ya, ratusan gitu ya. Belum lagi nanti informasi-informasi yang non komersial ya. Buka news portal, lihat berita. Buka sosial media, lihat update teman lagi di mana sih gitu kan. Terus informasi dari keluarga gitu kan. Kerjaan, semua informasi. Jadi ngebanjirin otak kita yang terus dibanjirin terus gitu. Banyak banget informasi yang kita terima sekarang, udah kayak tsunami gitu ya. Nah, sayangnya otak kita kewalahan, walaupun sebenarnya otak kita bisa nampung, tapi untuk memprosesnya otak kita butuh waktu nih gitu ya. Nah, cuma otak kita hebat juga. Hebatnya adalah kita bisa ngatur ngatur mana yang harus diperhatiin, mana yang enggak gitu kan. Nah, disinilah makanya masuk terminologi business of attention, karena gimana caranya kita bisa masuk ke dalam otaknya mereka melalui pintu gerbangnya adalah perhatian. Kalau perhatiannya dikasih, kita bisa masuk. Kalau perhatian yang dikasih, apapun yang dijual nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Nah, contoh aja buat bayangan. Zaman sekarang TikTok lagi booming gitu ya. Di TikTok itu ada satu percobaan gitu kan. Orang lagi telepon, terus habis itu dikasih sesuatu, dikasih pisang diterima, masih telepon dikasih kecap diterima, kasih apa nah, kenapa begitu? Karena dia nggak bisa membagi perhatian. Dia lagi fokus sama pembicaraan di telepon, sehingga dia nggak bisa mencerna ini apa. Tapi buat dia ketika dikasih, asumsinya ini pasti sesuatu yang penting, sesuatu yang saya mau pegang, dan maka saya pegang deh gitu kan. Maka dari itu saya nggak pernah percaya ada orang yang bisa multitasking gitu ya, kecuali itu sudah dilatih. Kalau belum dilatih nggak bisa. Yang bisa adalah kita melakukan secara berturut-turut dalam waktu cepat, itu bisa. Tapi kalau barengan multitasking kayaknya agak susah. Nah, berdasarkan fakta itu, akhirnya karena informasinya banyak, kemampuan kita sedikit gitu ya, sehingga otak mulai ngefilter mana ya yang perlu diperhatiin, mana yang nggak perlu. Contoh telesales nawarin, Pak selamat Anda terpilih untuk mendapatkan pinjaman, nah langsung dicuekin gitu kan. Mohon maaf Mbak, lagi meeting segala macam gitu ya. Lagi jalan ke mall, Mbak, Pak mohon maaf minta waktunya sebentar, saya nggak jualan ya, mbak UNICEF gitu ya. Kita bilang sorry saya buru-buru gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi perhatian emang sebegitu mahalnya, dan memang attention manusia dari research itu mengatakan bahwa perhatian manusia itu udah lebih pendek attention span-nya gitu ya. Jadi orang nggak bisa merhatiin fokus di satu hal dalam jangka waktu yang lama gitu. Udah sekarang katanya lebih pendek bahkan dari ikan mas, padahal ikan mas itu hewan yang attention span-nya paling pendek gitu ya. Nah, kita juga lihat berbagai materi promosi, kita lihat banner, poster, apapun itu kurang dari 3 detik. YouTube kalau kita lihat 3 detik pertama itu amat sangat berpengaruh gitu ya, apakah nanti orangnya akan stay apa enggak gitu kan. Jadi sekarang yes, uang masih penting gitu ya, tapi ada yang lebih penting dari uang, waktu, karena waktu nggak bisa dibeli gitu ya. Dipakai nggak dipakai akan habis gitu kan. Tapi waktu bisa produktif atau enggaknya itu bergantung sama attention kita. Apakah kita menggunakan waktu kita untuk untuk spending perhatian kita ke tempat yang pas apa enggak. That's why makanya penting banget attention ini, kita business of attention. Dan sehari-hari kita sebagai ayah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, atasan, bawahan, dan juga brand yang kita bangun, semua itu berlomba untuk dapetin attention gitu kan. Kita berusaha untuk dapetin perhatian, untuk kita bisa nyampein sesuatu, didengar, terus habis itu dipertimbangkan dan dituruti, mudah-mudahan gitu kan. Nah, sebagus apapun kalau kita nggak bisa dapet perhatian nih, sebagus apapun pemikiran kita, ide kita, jualan kita, nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Maka dari itu sebenarnya flow-nya kan sebenarnya awalnya dari perhatian. Kalau perhatian masuk, terus habis itu kalau orang udah perhatiin, pelan-pelan mudah-mudahan jadi diingat. Ketika jadi diingat, mudah-mudahan pelan-pelan dipertimbangkan nanti ketika butuh. Ketika dipertimbangkan, mudah-mudahan dibeli, dan selanjutnya gitu kan. Jadi perhatian memang sangat penting gitu ya. Nah, tapi dengan begitu bukan berarti terus habis itu kita mengemis perhatian ya, terus dengan cara bikin komunikasi yang
asal receh, asal caper gitu ya. Harus hati-hati juga, harus dicari relevansinya juga gitu kan. Jadi semua itu yang ribet kalau ngomongin brand itu ya, kita belajar berbagai macam cara pikir otak, tapi harus dicari intersectionnya dengan brand kita diposisikan kemana sih. Saya kasih contoh yang ekstrim banget gitu ya supaya kebayang. Contoh, kalau misalnya untuk cari perhatian brand LV, Louis Vuitton gitu ya, dia bikin misalnya catwalk deh di zebra cross gitu ya, atau di dalam bis Transjakarta gitu ya, untuk dapat perhatian nih, abis itu viral gitu ya. Viral sih, tapi relevan nggak gitu loh. Maksudnya apakah brand LV diposisikan segitu itu pas apa enggak? Nah itu yang harus hati-hati. That's why makanya cari perhatian itu perlu, tapi relevansi itu nggak boleh kalah. Ya.